Menurut Yasis Ilyas tahun 2000, perencanaan SDM adalah proses estimasi terhadap jumlah SDM berdasarkan tempat, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Satu konseptualisasi melihat perencanaan tenaga kerja sebagai langkah dalam pengembangan tenaga kerja, yaitu A. Perencanaan memperhatikan kuantitas, yang B. Pelatihan memperhatikan kualitas, yang C yaitu manajemen memperlihatkan kinerja dan dampaknya. Yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan kebutuhan SDMK. Perencanaan kebutuhan SDMK bertujuan untuk menghasilkan rencana kebutuhan SDMK yang tepat, meliputi jenis, jumlah, dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi yang berdasarkan metode perencanaan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Ada pula manfaat perencanaan SDMK, yaitu perencanaan SDMK dapat memberikan beberapa manfaat baik bagi institusi. Yang pertama, bahan penataan atau penyempurna struktur organisasi. Yang kedua, bahan penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit. Yang ketiga, bahan penyempurna sistem dan prosedur kerja. Yang keempat, bahan sarana peningkatan kerja kelembagaan. Dan kelima, bahan penyusunan standar beban kerja. Yang keenam, penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara real, sesuai dengan beban kerja organisasi. Yang ketujuh, bahan perencanaan mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit kekurangan. Dan yang terakhir yaitu bahan penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya. Sumber daya unit tenaga medis terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, tenaga perekam medis dan informasi kesehatan yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan STR atau surat tanda registrasi yang masih berlaku, dan SIK atau sistem informasi kesehatan perekam medis. Yang kedua, dana yang dibutuhkan untuk kepentingan SDM atau sumber daya manusia biasanya meliputi gaji dan lembur karyawan, seragam kerja, serta perkembangan sumber daya manusia. Untuk peralatan, biasanya meliputi pembelian alat-alat, penggantian alat yang rusak, serta pengembangan alat. Dan untuk pengembangan sistem pelayanan, RMIK terdiri dari penyimpanan rekam medis secara manual dan penyimpanan rekam medis secara elektronik. Yang ketiga, adanya kebijakan dan prosedur. Dan yang terakhir, fasilitas yang harus ada di ruang kerja instansi rekam medis. Misalnya, ruang pendaftaran pasien, ruang penyimpanan rekam medis aktif atau inaktif, serta ruang pengelolaan rekam medis. Basis data untuk menghitung kebutuhan dengan metode analisis beban kerja atau ABK. Yang pertama, jenis dan jumlah SDMK atau sumber daya manusia kesehatan. Yang kedua, jenis pekerjaan. Ini biasanya terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, tugas pokok dan uraian tugasnya, serta tugas penunjang dan tugas uraiannya. Yang ketiga, capaian atau cakupan program biasanya meliputi program KIA, Kartu Identitas Anak atau KB Keluarga Berencana, program kesehatan keliling, program gizi masyarakat, capaian rawat inap, capaian rawat jalan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah metode analisis beban kerja atau ABK kesehatan. 1. Menetapkan fasilitas kesehatan dan jenis sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. 2. Menetapkan waktu kerja tersedia atau WKT. 3. Menetapkan komponen beban kerja atau tugas pokok dan tugas penunjang dan norma waktu. 4. Menghitung standar beban kerja. 5. Menghitung standar kegiatan penunjang. 6. Menghitung kebutuhan sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. Telah dikembangkan aplikasi metode analisis beban kerja ABK kesehatan. Prinsip ABK adalah mengidentifikasi waktu kerja, tugas pokok, tugas penunjang, norma waktu, dan capaian dalam 1 tahun. Selanjutnya, tahapan dalam metode analisis beban kerja. 1.
metode daftar pertanyaan. Nantinya bisa diaplikasikan menggunakan penyusunan daftar pelayanan terbuka mengenai suatu uraian tugas setiap karyawan, pegawai, atau pemegang jabatan dalam instalasi. 2. Metode wawancara, yaitu metode yang akan dipakai untuk wawancara tiap karyawan, pegawai, atau pemegang jabatan dalam instalasi. 3. Metode pengamatan langsung. Instalasi akan melakukan analisis hanya menggunakan pengamatan saja. Cara perhitungan beban kerja dapat dilakukan dengan mengelola data yang diperoleh dari laporan data yang sudah dilakukan unit pelaksana. Lewat data tersebut, instalasi dapat melakukan perhitungan menggunakan rumus isi kerja sama dengan beban kerja dikali waktu. Sementara itu, terdapat waktu kerja yang dianggap efektif, yaitu per hari, per minggu, per bulan, dan juga per tahun. Rumus per hari sama dengan 1 hari dikali 5 jam sama dengan 300 menit. Per minggu, 5 hari dikali 5 jam sama dengan 25 jam dan diubah menjadi menit menjadi 1500 menit. Per bulan, 20 hari dikali 5 jam sama dengan 100 jam diubah ke menit menjadi 6000 menit. Per tahun, 240 hari dikali 5 jam sama dengan 1200 jam diubah ke menit menjadi 72.000 per menit. Langkah-langkah untuk menghitung beban kerja. Langkah pertama, menetapkan Fasiankes dan jenis SDM. Langkah yang kedua, menetapkan waktu kerja tersedia atau WKT. Langkah yang ketiga, menerapkan komponen beban kerja dan norma waktu. Langkah yang keempat, menghitung standar beban kerja atau SPK. Rumus SPK sama dengan waktu kerja tersedia dibagi dengan norma waktu atau kegiatan pokok. Langkah kelima, menghitung FTP dan STP. Rumus FTP adalah FTP sama dengan waktu kegiatan dibagi WKT dikali 100. Rumus STP adalah STP sama dengan 1 dibagi dengan hasil perhitungan 1 min FTP dibagi 100. Langkah yang terakhir adalah menghitung SDMK. Rumusnya adalah kebutuhan sama dengan capaian 1 tahun dibagi standar beban dikali STP.